welcome to my YouTube channel. Before that, I'm Destiana, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, major accounting. Okay, this time we're learning about accounting concept, definition of account, and normal balance. Okay, let's start together. Oke, langsung saja kita membahas tentang apa itu akun dalam akuntansi. Yang pertama yaitu buku besar inti. Akun adalah catatan terstruktur yang digunakan untuk meringkas transaksi keuangan serupa seperti kas, piutang, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua yaitu memantau perubahan keuangan. Akuntansi membantu bisnis melacak perubahan dan saldo secara sistematis, memberikan pandangan yang jelas dan berkelanjutan tentang posisi keuangan perusahaan. Contoh praktis, rekening kas ini dirancang khusus untuk mencatat setiap arus masuk atau penerimaan dan arus keluar atau pembayaran kas atau setara kas. Selanjutnya adalah pengantar saldo rekening normal. Mendefinisikan sisi normal atau balance. Saldo normal adalah sisi debit ataupun kredit yang diharapkan dimiliki oleh suatu akun. Sisi ini menunjukkan bagaimana jenis akun tersebut ditingkatkan. Ada 2 poin. Poin pertama, ini adalah sisi yang meningkatkan nilai akun. Poin kedua, itu membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dalam buku besar dengan cepat. Misalnya, akun aset seperti kas secara alami memiliki saldo normal di sisi debit. Selanjutnya yaitu jenis akun utama dan saldo normalnya. Memahami saldo normal untuk setiap kategori akun ini sangat penting untuk pencatatan transaksi yang akurat. Akuntansi sendiri memiliki 5 jenis akun utama. Yang pertama ada aset, kedua liabilities, ketiga equity, keempat revenue, dan yang terakhir adalah expense. Apa sih aset itu? Aset itu merupakan harta. Saldo normalnya yaitu di debit. Bertambah di debit dan berkurang di kredit. Yang kedua ada liabilities atau kewajiban. Saldo normalnya ada di kredit, bertambah dengan kredit, berkurang dengan debit. Yang ketiga ada ekuitas, saldo normalnya ada di kredit. Ini mewakili klaim pemiliknya. Yang ketiga ada pendapatan, saldo normalnya ada di kredit. Ini yang meningkatkan ekuitas. Dan yang terakhir ada expense, saldo normalnya ada di debit dan ini mengurangi ekuitas. Yang selanjutnya yaitu memvisualisasikan transaksi, akun T. Akun T merupakan alat bantu visual yang mewakili satu akun buku besar. Ini dengan jelas memisahkan 2 sisi entry jurnal. Sisi kiri itu selalu debit dan sisi kanan itu selalu kredit. Ingat ya guys, sisi kiri itu selalu debit dan sisi kanan itu selalu kredit. Ini rumus, ini wajib diingat. Dengan menempatkan kenaikan dan penurunan pada sisi yang tepat, akun T membantu mengkonfirmasi saldo yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada aturan dasar dari debit dan kredit. Debit dan kredit bukanlah sinonim untuk peningkatan atau penurunan. Fungsinya bergantung sepenuhnya pada jenis akun itu sendiri. Untuk meningkatkan debit aset dan beban, kewajiban, kredit, ekuitas, dan pendapatan. Untuk mengurangi aset dan beban kredit, kewajiban debit, ekuitas, dan pendapatan. Contoh, ketika suatu bisnis meminjam uang tunai secara debit, kita mendebit kas, asetnya bertambah, dan mengkredit hutang pinjaman, maka kewajibannya akan bertambah. Jadi belum tentu debit itu bertambah dan belum tentu kredit itu berkurang. Next yaitu the double entry system atau sistem entry ganda transaksi dalam aksi. Setiap transaksi keuangan itu harus memengaruhi setidaknya 2 akun untuk menjaga persamaan akuntansi fundamental. Rumus dari persamaan akuntansi itu merupakan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ini rumus teman-teman, wajib diingat, ini penting banget. Semuanya berpacu di rumus ini, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas.
Nah, contoh nih, transaksi 1, pinjaman bank sebesar $50. Maka akan didebit rekening kasnya itu 50.000 dan dikredit di pinjaman bank yang harus dibayar yaitu $50.000. Yang kedua ada transaksi pembelian peralatan secara kredit sebesar $10.000. Maka akan didebit di akun peralatan sebanyak $10.000 dan kredit hutang usaha sebanyak $10.000. Dari dua ini itu harus balance, harus sama. Pencatatan ganda ini memastikan bahwa total debit selalu sama dengan total kredit dan menjaga integritas catatan dari keuangan. Nah, selanjutnya yaitu mengapa saldo normal itu penting. Pemahaman mendalam tentang saldo normal itu sangat penting. Ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap kesalahan akuntansi dan memastikan keakuratan dari data. Nah, yang pertama itu memastikan akurasi. Ini memvalidasi bahwa transaksi dicatat dengan benar pada sisi yang sesuai dengan peningkatan untuk jenis akun tersebut. Yang kedua, mencegah kesalahan. Ini meminimalkan kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang sangat menyesatkan dan data yang tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, menginformasikan keputusan. Catatan yang akurat ini memperdayakan catatan analisis keuangan, membantu pemangku kepentingan membuat penilaian bisnis dan rencana strategis yang tepat. Nah, next yaitu mengidentifikasi saldo dan kesalahan abnormal. Saldo abnormal ini terjadi ketika suatu akun memiliki saldo yang berlawanan dengan saldo normalnya. Misalnya, akun aset dengan saldo kredit. Skenario abnormal umum. Rekening kas yang menunjukkan saldo kredit. Ini menunjukkan saldo kasnya itu negatif atau penarikan berlebih. Yang poin kedua, akun kewajiban yang menunjukkan saldo debit. Ini menunjukkan kewajiban telah dibayar lebih. Yang ketiga, akun pendapatan yang menunjukkan saldo debit. Sangat jarang terjadi, ini biasanya merupakan kesalahan yang sangat besar atau fatal. Itu tadi mengidentifikasi saldo dan kesalahan abnormal. Nah, yang terakhir kesimpulan, menguasai fundamental akuntansi untuk kesehatan keuangan. Yang pertama, konsep dasar. Akun dan saldo normalnya merupakan prinsip dasar yang mendasari semua pelaporan keuangan. Jadi, akun dan saldo normal ini merupakan dasar dari persamaan akuntansi ini. Yang kedua yaitu perekaman yang akurat. Mematuhi aturan debit dan kredit untuk setiap jenis akun ini sangat penting untuk dokumentasi keuangan yang tepat dan dapat diandalkan. Yang terakhir merupakan laporan terpercaya. Pengetahuan ini memastikan bahwa suatu bisnis ini memelihara laporan keuangan yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Okay guys, this was an explanation about accounting concept and definition of akun and normal balance. Okay, if you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video guys. Goodbye everyone.